Halo bosku, kondom bergerigi. Sudah tahu belum bahwa ada banyak pesawat kepresidenan yang berwarna sesuai bendera mereka, bendera negara mereka. Tidak harus warnanya ini didominasi warna biru seperti warna Partai Mangkrak itu. Ya, jumpa lagi dengan saya Isu Muhammad. Lagi ribut-ribut soal warna pesawat kepresidenan yang telah diganti warna. Dari yang semula ini didominasi warna biru, sekarang ini telah berubah menjadi warna merah putih. Dan kalau memang saya amati ya, keributan ini memang bermula dari elit politisi Partai Demokrat, yang kemudian ini diikuti oleh elit dari politisi PKS. Ya entah kenapa ya, sepertinya PKS dan Demokrat akhir-akhir ini selalu kompak. Mungkinkah prediksi saya ini benar bahwasanya nanti pada 2024 mereka akan menjalin sebuah hubungan? Ya kita lihat saja nanti bagaimana ceritanya. Tapi baiklah, dalam opini Okedum kali ini saya akan beberkan beberapa fakta dan sekaligus akan menjawab tudingan yang dilontarkan dari oposisi terkait yang pertama, soal anggaran pengecatan pesawat sebesar 2 miliar rupiah yang katanya itu adalah sebuah pemborosan dan tidak ada urgensinya sama sekali. Nah, katanya mending ini dibuat penanganan masalah COVID atau pandemi. Nah, kemudian yang kedua, ini soal kenapa warna pesawat kepresidenan berubah menjadi warna merah putih. Nah, oke lah, saya akan bahas semuanya satu persatu. Yang pertama soal anggaran. Banyak yang memang belum tahu bahwasanya anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk perawatan pesawat dan heli Super Puma itu sudah dibahas di DPR RI dan juga sudah disetujui sejak 2019. Nah, Partai Demokrat adalah yang termasuk setuju saat itu. Jadi kalau sekarang orang-orang Demokrat ini ngajak ribut terkait soal ini, ya siapa yang takut? Kita layani saja mereka, bener nggak? Lagian ya, kalau cuma sebesar 2 miliar rupiah untuk pengecatan dan perawatan, itu kan masih kecil sekali, bos. Coba bandingkan saja dengan ngecat jalur sepeda di DKI Jakarta yang catnya saja itu impor dan menghabiskan dana sebesar 62,5 miliar rupiah. Coba bayangkan, 62,5 miliar rupiah, bos. Itu semuanya uang, bukan daun. Nah, belum lagi pembangunan jalur sepeda di Sudirman Tamrin yang menelan anggaran hingga 28 miliar rupiah. Tapi parahnya, saat jalur sepeda belum selesai dibangun, malah sekarang ini sudah mau dibongkar lagi oleh Gubernur DKI Jakarta. Lah ini kan parah sekali menurut saya, benar nggak? Nah, tapi anehnya gini, kenapa ya mereka yang sekarang protes soal anggaran cat pesawat itu tidak pernah protes juga soal anggaran yang dihambur-hamburkan di DKI Jakarta? Kenapa? Ya karena mereka ini satu komplotan lah. Bener nggak? Nah, tapi kalau kemudian ini dipertanyakan soal urgensinya apa? Terus sekarang saya tanya, apa urgensinya bangun jalur sepeda kalau kemudian ini dibongkar lagi? Coba, apa urgensinya? Kalau anggaran ngecat pesawat itu kan sudah jelas, memang sudah ada sejak 2019 dan alasannya itu juga sudah jelas bahwasanya sebagian cat itu sudah ada yang terkelupas. Selain itu juga sudah masuk masa perawatan berkala. Usia pesawat ini kan sudah masuk 7 tahun. Jadi memang butuh overhaul atau perawatan demi keamanan penerbangan. Apalagi ya, proses perawatan dan pengecatan ini kan dilakukan di dalam negeri. Jadi ya menurut saya ini sangat bagus lah, kan bisa mendukung industri penerbangan dalam negeri sendiri ya kan, yang mana memang saat ini sedang terdampak oleh pandemi. Jadi apa salahnya? Ya tidak ada salahnya lah menurut saya, justru itu bagus-bagus saja. Nah lagian ya, kalau cuma 2 miliar dari APBN untuk pemeliharaan pesawat kepresidenan, itu jelas tidak akan mengganggu sama sekali anggaran untuk penanganan masalah pandemi. Ya sebelumnya kita tahulah bahasanya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk menaikkan anggaran penanganan masalah COVID-19 tahun 2021 ini.
Yang mana semula itu anggarannya sebesar 699,4 triliun. Tapi di tahun ini anggaran itu kemudian ditambah menjadi 744,75 triliun. Jadi jangan bilang pemerintah ini tidak peduli dengan urusan pandemi. Ya jangan samakan dengan Demokrat lah. Coba perhatikan foto ini. Cuma memberi bingkisan sembako ke warga saja, tapi Demokrat ini membawa tukang foto sekampung, bos. Ya, tapi asal tahu saja ya, meskipun sekarang ini sedang pandemi, tapi tidak ada satupun proyek strategis nasional yang berhenti pembangunannya. Semuanya ini tetap berjalan, tidak ada satupun yang mangkrak. Jadi baik itu persoalan mengenai kesehatan maupun persoalan mengenai pembangunan, semuanya ini tetap berjalan. Jadi melalui channel di 2045 TV ini, saya ingin tegaskan buat kader-kader Demokrat yang masih nyinyir saat ini. Berhentilah berhayal untuk meminta Jokowi menyetop pembangunan proyek di masa pandemi ini. Ya, ini sekedar info saja buat penonton di channel 2045 TV ini. Sebelumnya, ini kan ada kader Partai Demokrat yang bernama Rahlan Nasidik, yang mana dia ini meminta agar Jokowi ini menyetop pembangunan saja. Dan dia ini berjanji tidak akan mengejek, begitu katanya. Lah ini kan lucu sekali. Ya saya sih tahu sih maksudnya apa, ya kan? Ya kita semua tahu lah apa maksudnya. Ya kalau maunya begitu, ini kan semakin kelihatan niat ingin agar Jokowi juga bikin pembangunan mangkrak, ya kan? Ya jangan samakan lah antara Jokowi dengan SBY, bos. Masing-masing kan sudah punya kelebihan. Kalau SBY kan punya kelebihan dalam hal membuat 5 album dan 40 lagu dalam 10 tahun menjabat sebagai presiden, ya kan? Ditambah lagi dengan mahakarya, bangunan mangkrak, rumah hantu di Hambalang. Ya saya kira kelebihan Pak SBY itu tidak akan pernah terlampaui oleh seorang Presiden Jokowi saat ini. Jadi ya Demokrat tidak perlu khawatir lah kalau soal itu, ya kan? Nah kemudian yang kedua ini soal cat pesawat. Perlu diketahui juga bahwasannya yang dicat ini kan totalnya ada 4 unit. Satu pesawat Boeing kepresidenan itu sendiri, ya kan? Dan kemudian yang 3 ini adalah heli Super Puma. Tapi yang di framing di media sosial seakan ini cuma satu saja pesawat yang akan dicat, yaitu pesawat kepresidenan saja. Nah ini kan lucu. Malah kader Demokrat Andi Arief bilang melalui Twitternya, berikut cuitannya. Katanya, sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah. Entah maksudnya apa, bisa warna bendera, bisa juga corona. Dulu biru, didominasi biru, langit adalah upaya peningkatan keamanan penerbangan sebagai warna kamuflase saat terbang. Begitu katanya. Halo bosku, kodam bergergi. Sudah tahu belum bahwa ada banyak pesawat kepresidenan yang berwarna sesuai bendera mereka, bendera negara mereka. Tidak harus warnanya ini didominasi warna biru seperti warna partai mangkrak itu. Ya contoh saja seperti pesawat kepresidenan Turki misalnya, kemudian Rusia, Cina, Prancis, Brazil, dan lain-lain. Jadi tidak ada kaitannya untuk kamuflase. Emang pesawat kepresidenan itu mau digunakan untuk perang? Nah kan tidak. Nah emang pesawat kepresidenan kalau mau kunjungan ke negara lain itu ilegal. Kok pakai acara mau dibuat kamuflase? Malah lucunya ada yang bilang warnanya dibuat biru supaya tidak terdeteksi oleh radar katanya. Nah yang seperti ini kan konyol sekali bos. Kalau pesawat kepresidenan ini anti radar, apa itu gak malah berbahaya? Terus bagaimana nantinya pengamanan saat pesawat kepresidenan ini mau mendarat? Apa gak malah berpotensi untuk tabrakan? Nah ini kan pesawat kepresidenan, bukan pesawat siluman. Ya memang aneh orang-orang ini. Ya tapi begitulah, memang kualitas oposisi sekarang ini tidak bermutu sama sekali. Kebanyakan ini cuma bisa nyinyir dan melampiaskan syahwat politik akibat sakit hati. Ya mau kritik tapi kritiknya ini destruktif. Jadi ya absurd lah, konyol lah. Ya begitulah. Jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Jangan lupa untuk terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.